Hai anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, adakah saudara saat ini yang sedang mengalami ekonomi yang sangat berat? Beban ekonomimu sangat berat, mungkin engkau terlilit hutang, ataupun ada biaya yang begitu besar yang harus engkau penuhi. Engkau membutuhkan dana, engkau membutuhkan biaya yang besar untuk mencukupi semuanya, dan engkau perlu Tuhan yang campur tangan untuk memenuhi segala keperluanmu. Ada pesan firman Tuhan yang penting bagimu dari Filipi pasal 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan: Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, firman Tuhan ini disampaikan oleh Paulus kepada umat-umatnya di Filipi, di mana pada saat itu kondisinya adalah Paulus mengalami mujizat pemeliharaan Tuhan melalui umat-umat Tuhan, di mana umat-umat Tuhan mengirimkan berkat kepada hamba Tuhan, kepada Paulus. Dan Paulus menegaskan janji firman Tuhan ini bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan umat-umatnya, sama seperti Paulus dicukupkan oleh Tuhan melalui umat-umatnya. Tuhan memakai jemaat Filipi pada waktu itu untuk memenuhi kebutuhan Paulus dalam pelayanan. Demikian juga Paulus menegaskan bahwa Tuhan juga akan memelihara umat-umatnya. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kaya. Dan di sini Paulus berkata bahwa Allah itu akan mencukupkan segala keperluan kita menurut kekayaannya. Tidak terukur kekayaan Tuhan. Segala sesuatu miliknya Tuhan. Bukan hanya perkara materi. Allah itu berlimpah dalam segala kekayaan. Baik kekayaan spiritual, baik kekayaan materi. Bahkan jiwa kita akan dipenuhi oleh damai. Tetapi mungkin saat ini ada kebutuhan materi yang sedang begitu mendesak dalam kehidupan saudara. Mari kita imani janji firman Tuhan ini, saudara, bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Saudara, saya baru saja mengalami janji Tuhan di dalam firman-Nya ini, bahwa Dia mencukupkan segala keperluanku. Sekitar 6 bulan yang lalu saya memulai satu proyek pelayanan. Saya punya beban yang sangat besar bagi generasi masa depan. Saya punya beban yang sangat besar bagi anak-anak di sekitar pelayanan saya. Jadi ada sekitar 200 anak masyarakat di daerah saya yang saya layani, dan dilayani secara holistik, baik spiritualnya, baik fisiknya, dan kemudian kognitifnya, dan juga bakat mereka dikembangkan. Sekitar 6 bulan yang lalu saya fokus untuk bakat mereka, di mana mereka dikembangkan supaya mereka punya keahlian. Maka saya buat beberapa proyek pangkas, mereka belajar pangkas, proyek salon, proyek jahit, proyek buket, dan proyek ternak, dan ada banyak yang lain, proyek bakery, membuat kue. Jadi itu semua dilaksanakan, dan untuk menjalankan proyek itu dibutuhkan infrastruktur, dibutuhkan ruangan, sehingga pada waktu itu saya membeli satu lahan. Saya bersyukur karena pada waktu itu Tuhan memberkati saya dengan berkat sehingga saya bisa membeli lahan itu.
Lalu kemudian saya bergumul lagi, sehingga saya mulai membangun ruangan-ruangan di atasnya. Dan saya bersyukur, kembali janji-janji firman Tuhan ini digenapi. Tuhan kirimkan berkat-berkat, sehingga saya bisa membangun ruangan ini tahap demi tahap. Dan singkat cerita saudara, ruangan ini semuanya bisa diselesaikan, tetapi pada waktu itu ada kekurangan sekitar 50 juta lebih, karena pembangunan ruangan ini mulai dari lahannya sampai pembangunannya dibutuhkan 300 jutaan lebih. Dan ada kekurangan 50 juta lebih setelah dibangun sekitar 6 bulan. Ada kekurangan 50 juta lebih. Tetapi yang sangat dahsyat adalah satu hari, sekitar 1 minggu yang lalu, saya dan istri saya ada di rumah. Lalu kemudian ada seorang anak Tuhan yang datang ke rumah. Dan kemudian dia menceritakan bahwa mereka mengalami berkat Tuhan, satu keluarga, di mana dia memiliki satu lahan, dan lahan itu dibeli oleh sebuah perusahaan dengan harga yang tinggi. Dan ibu ini berkata bahwa itu sudah berjalan 3 bulan prosesnya. Perusahaan ini sudah menanya tentang layak lahan mereka. Tetapi ibu ini ternyata dari 3 bulan yang lalu sudah berdoa, bagaimana kalau ini kehendak Tuhan, maka dia berkata dia akan memberikan sesuatu bagi kami hamba Tuhan. Dia bernasar akan memberikan sebagian berkat Tuhan yang akan dia terima. Dan puji Tuhan, semuanya akhirnya berjalan, dan tanah itu terjual dengan harga yang begitu tinggi. Saya tidak tahu sama sekali cerita ini dari awal. Saya hanya tahu ketika ibu ini sudah membawa berkat. Jadi ibu ini datang ke rumah, dia bawa berkat, dan kemudian dia serahkan berkat itu lebih dari yang kekurangan yang sudah saya sebutkan tadi, saudara. Wow, Tuhan yang kita sembah begitu dahsyat, begitu luar biasa. Allah kita sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita sesuai dengan kekayaannya. Saya sempat mengalami situasi yang sangat sulit pada saat itu, saudara, di mana saya harus menutupi biaya-biaya begitu banyak, sedangkan di sana sudah kekurangan lebih dari 50 juta. Sedangkan di sisi lain saya juga harus memenuhi biaya yang begitu banyak, biaya operasional di pastori. Ada begitu banyak, sekitar 20-an orang yang tinggal di pastori, dan saya harus mencukupi makan sehari-hari. Ada begitu banyak biaya yang dibutuhkan. Sedangkan di sana juga harus ditutupi. Tetapi Allahku dahsyat. Dia mencukupkan keperluanku dalam melayani Dia menurut kekayaannya dan sesuai dengan caranya. Saudara, hari ini saya mau menegaskan saudara bahwa Allah yang sama akan bekerja dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini engkau sedang mengalami beban ekonomi yang berat, kalau saat ini engkau terlilit hutang, maka melangkahlah bersama Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan memelihara engkau. Lakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya berkorban ratusan juta untuk anak-anak bisa dikembangkan di sana, dan Tuhan melihat itu semua sehingga Dia bekerja, Dia bertindak, Dia memelihara, Dia mencukupkan dengan caranya sendiri. Dengan ajaibnya ada orang yang membawa berkat ke rumah sehingga semuanya tertutupi. Allah kita dahsyat. Demikian juga saudara, kalau hari ini pekerjaan yang engkau kerjakan adalah pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan,
tidak melanggar firman Tuhan, dan engkau lakukan dengan cara yang terbaik, engkau kerjakan dengan cara yang terbaik, maka Allahnya Paulus, Allah saya dan Allah saudara, Allah yang kita sembah bersama, yaitulah Allah yang kaya dalam Kristus Yesus, akan mencukupkan segala keperluanmu. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, saudara. Dia akan mencukupkan segala keperluanmu. Mungkin saudara merasa saat ini sepertinya mustahil. Mungkin saudara merasa sepertinya tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak mungkin. Saya juga mengalami secara logika bagaimana nanti menutupi kekurangan ini, kapan kekurangan ini bisa tutup. Tetapi Allah yang kusembah adalah Allah yang kaya. Dalam satu petikan, dalam hitungan detik, dia bisa menyelesaikan itu semua. Karena dia Allahku yang kaya, tiada yang mustahil bagi dia. Dan hari ini saudara, aku siap untuk melakukan lagi, melayani Tuhan lebih lagi, melayani Tuhan lebih lagi. Dan aku percaya ke depan Tuhan akan percayakan kekayaan-kekayaannya yang luar biasa dalam aku melayani dia. Karena itulah janji Tuhan. Ketika aku melayani dia, ketika berkat-berkatnya aku gunakan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, dia akan terus mencurahkan berkat-berkatnya. Mungkin hari ini saudara juga perlu merenung. Selama ini ketika engkau diberkati, kemana engkau gunakan berkat-berkat Tuhan? Adakah engkau ingat pekerjaan Tuhan? Adakah engkau ingat pelayanan pekerjaan Tuhan? Ataukah selama ini berkat-berkat yang engkau terima itu semua hanya untuk dirimu, untuk keegoisanmu, untuk dirimu? Saudara, Allah yang kaya akan mencukupkan segala keperluan orang-orang yang melayani dia. Paulus mengalami itu. Kenapa? Karena dia hidup dalam pelayanan. Dan Paulus menegaskan bahwa kepada jemaat Tuhan bahwa engkau akan mengalami bahwa Tuhan akan mencukupkan segala keperluanmu menurut kekayaannya, kata Paulus. Kenapa? Karena jemaat Tuhan juga sedang melayani Tuhan. Mereka juga sedang berkorban buat pekerjaan Tuhan, buat pelayanan yang sedang dikerjakan oleh Paulus. Hari ini engkau yang hidup dalam pelayanan, engkau yang rela berkorban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan mencukupkan segala keperluanmu. Itu sebabnya saudara, bagian kita apa? Bagian kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Dan kedua, lakukan yang terbaik pekerjaan kita. Apapun usaha pekerjaan saudara, lakukan yang terbaik. Dalam kebenaran, dalam kejujuran, dalam komitmen yang tinggi, kerjakan yang terbaik. Dan yang ketiga, berikan apa yang saudara bisa beri, korbankan apa yang bisa saudara korbankan untuk pekerjaan Tuhan. Karena kita hidup untuk melayani Tuhan. Kalau itu yang kita kerjakan saudara, percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah akan memenuhkan segala keperluan kita. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara, bahwa Allah kita yang kaya akan memenuhi segala keperluan saudara menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan pesan suara Tuhan ini, supaya iman saudara dibangkitkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami beban ekonomi yang begitu sulit, beban ekonomi yang begitu berat. Tetapi saat ini kami sangat bersyukur buat pesan firman-Mu, di mana Engkau berkata bahwa Engkau akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang memenuhi segala kebutuhan kami.
Kami lakukan yang terbaik, dan kami akan layani Tuhan melalui berkat yang Tuhan beri, dan kami percaya Tuhan akan memelihara kami. Bapa di sorga, berkati semua anak-anak-Mu ini Tuhan. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka, dan ajar mereka percaya sungguh bahwa Tuhan memelihara mereka, dan ajar mereka berkorban buat pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan memelihara mereka. Berkati semua anak-anak-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya sangat berharap supaya saudara diteguhkan, diberkati melalui renungan pesan suara Tuhan ini. Dan kalau saudara diberkati, teruslah berlangganan dengan pesan suara Tuhan ini supaya setiap hari saudara diteguhkan. Dan kalau saudara merasa diberkati, bagikan renungan ini kepada banyak anak-anak Tuhan yang lain, supaya banyak orang diberkati. Dan kalau saudara rindu memberi persembahan syukur atas berkat Tuhan yang saudara terima, silakan lihat di video ini saudara. Di sana ada rekening di mana saudara bisa memberi persembahan syukur. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu.
sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus urapanmu, puaskanlah sekarang. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Tinggikan Kau mulia, agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria,
Karena kasih-Mu tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau mulia. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu
atas mezbamu, di atas mezbamu, di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu, haus surapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus surapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu, haus surapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus surapanmu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami.
Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Tinggikan Kau mulia, agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya.
segenap hatiku, ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku,
atas mezbahmu, di atas mezbahmu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu. Haus urapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami, haus urapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu. Haus urapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami, haus urapanmu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami,
tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Tinggikan Kau mulia, agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu
dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasan.